Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SDN Medotika yang telah merelakan waktunya untuk ikut hadir dalam kegiatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif khususnya di sekolah kita, yaitu SD Negeri Medotika, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Baiklah Bapak Ibu, untuk persingkat waktu ya, sebelum kita masuk pada kegiatan pemaparan materi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya berbuah baik bagi murid-murid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif yang ada di sekolah di SD Negeri Medotika, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terkait budaya positif. Ketika saya berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang muncul di benak Bapak Ibu Saudara? Ada yang berkenan menjawab? Jadi ketika saya mengatakan budaya positif, apa sih yang muncul di pikiran Bapak Ibu? Monggo, silakan. Perilaku yang baik. Dari Pak Bagus, perilaku yang baik. Oke, baik, boleh. Yang lainnya? Kebiasaan di sekolah yang positif. Kebiasaan positif di sekolah. Oke, boleh diterima. Mungkin dari sebelah sini. Budaya mengucapkan terima kasih, maaf dan permisi. Mengucapkan maaf, terima kasih dan permisi. Berarti sopan santun ya? Begitu, baik, terima kasih. Betul semua Bapak Ibu jawabannya. Jadi budaya positif yang ada di sekolah yang sesuai menurut pandangan semua, itu penting nggak sih Bapak Ibu diterapkan di sekolah kita? Penting, iya betul sekali. Penting sekali diterapkan di sekolah kita. Kenapa hal itu penting? Karena dengan kita memahami apa itu budaya positif, maka akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa motivasi intrinsik atau motivasi diri, sehingga nantinya akan memunculkan hal baik juga kepada siswa. Tidak hanya kita sebagai guru yang harus memahami apa itu budaya positif, namun juga kita berkewajiban untuk menyebarluaskan ke seluruh warga sekolah, khususnya pada siswa kita, agar nantinya mewujudkan siswa yang memiliki budi pekerti luhur, bertanggung jawab, dan juga berakhlak mulia yang sesuai dengan filosofi KHD dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, dalam budaya positif terdiri dari 8 konsep inti budaya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, tiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke konsep inti budaya yang positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Oke, perubahan paradigma belajar dengan kata lain yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum masuk ke materi ini, saya ingin bertanya lagi kepada semua. Pastinya Anda sebagai guru pernah mendengar istilah tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Betul begitu Bapak Ibu? Pernah mendengar istilah tersebut? Nah, pembelajaran seperti apakah? Pembelajaran seperti apakah yang panjenengan lakukan saat ini di sekolah, di kelas panjenengan? Apakah pembelajaran yang berpusat pada guru, atau yang kedua yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa? Ada yang berkenan menjawab? Pembelajaran berpusat pada siswa. Contohnya seperti apa Pak Bagus? Yang panjenengan lakukan di kelas? Siswa itu berperan aktif dalam kegiatan belajar.
siswa ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar, baik dari guru kelas 5 seperti itu. Untuk guru kelas lain, pripun? Ikut diajak berdiskusi. Pembelajarannya berarti berpusat pada siswa, tidak hanya pada guru. Kemudian bagaimana dengan guru lain? Apakah juga sama melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Atau masih berpusat pada guru? Kadang-kadang baik, gak apa-apa, namanya belajar, kita masih belajar. Ya kalau dulu itu pembelajarannya masih berpusat pada guru, di mana guru itu menggunakan satu metode, satu media digunakan untuk satu kelas. Misalkan metode ceramah. Jadi yang berpusat, semua berpusat pada guru, yang aktif gurunya. Siswa hanya mendengarkan, memperhatikan, tapi siswa tidak diajak. Jadi pembelajaran hanya satu arah, nggak ada feedback. Gurunya banyak ngomong dari jam pertama mungkin sampai jam istirahat, akhirnya anak-anak banyak yang bosan. Padahal perlu kita ketahui pembelajaran dengan paradigma baru tidak seperti itu. Kalau dulu masih menggunakan metodenya masih metode lama, di mana guru menjadi pusat perhatiannya. Sekarang siswa diajak. Dan guru sebagai guru saat ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya sampaikan tadi, di mana guru menggunakan metode ceramah, guru tidak memenuhi kebutuhan gaya belajar siswanya yang berbeda-beda. Jadi misalkan ada anak yang sukanya membaca teks, berarti masuk gaya belajar apa nih Bapak Ibu? Yang membaca teks? Visual, ya betul sekali, visual. Anaknya suka membaca daripada mendengarkan, tapi yang digunakan guru adalah metode ceramah. Apakah sudah memenuhi gaya belajarnya anak? Belum. Jika belum terpenuhi gaya belajarnya anak, apakah anak akan merasa nyaman ketika belajar? Seolah-olah dia merasa terkurung, dipaksa untuk mengikuti metode dari gurunya, untuk mengikuti cara gurunya, bukan sesuai keinginannya. Kemudian berdiferensiasi ini tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Panjang sudah tahu, sudah tentu. Dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana siswa itu diharapkan mampu atau memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus, kemudian juga beriman kepada Tuhannya. Lalu yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berkaitan dengan budaya, dengan keragaman sosial budaya, apalagi di Indonesia ini banyak sekali budayanya. Jadi siswa itu diharapkan mampu memiliki kemampuan berkebinekaan global dalam menghadapi kemajemukan kebudayaan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Gotong royong di sini tidak hanya tentang gotong royong kebersihan, jadi diajak bersih-bersih, gotong royong bersih-bersih, membersihkan sekolah, membersihkan kelas, tidak hanya seperti itu. Tapi gotong royong di sini juga tentang berkolaborasi, bekerja sama. Bisa siswa dengan siswa atau siswa dengan guru, karena berkolaborasi itu penting. Kemudian berikutnya setelah bergotong royong, kreatif. Siswa dituntut untuk diwujudkan sebagai pribadi yang kreatif, mampu menciptakan sesuatu yang baru. Lalu bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi 6 dimensi itu, 6 dimensi profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan dengan salah satu caranya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Next, selanjutnya. Nah ini sesuai dengan teori kontrol yang baru, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau dulu stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, kebutuhan semua siswa itu sama. Jadi kalau dulu itu banyak guru yang memikirkan, atau bahkan sekarang kita mikirnya satu anak dengan anak yang lain
kelas itu butuhnya sama. Mereka hanya butuh materi yang baru, tapi tidak kita tidak perlu tahu apa sih, gimana sih cara mencukupi kebutuhan mereka. Itu menurut stimulus respon. Dan sekarang untuk teori kontrol, yaitu kebutuhan kita berbeda. Ada yang butuhnya dia membutuhkan materi pembelajaran dari dia membaca. Terus ada lagi yang mungkin mereka sukanya mendengar, melihat sebuah tayangan video yang bergerak. Ada lagi yang dia sukanya membuat sesuatu, jadi dia dari produk itu dia bisa mempelajari hal baru. Berarti ini sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Belum tentu siswa A dengan siswa B dan siswa C itu memiliki gaya belajar yang sama atau kebutuhan belajar yang sama. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan kebutuhan yang tadi, ketika kebutuhan kita pikirnya, mindset kita, pola pikir kita, kebutuhan orang pasti sama. Berarti kita akan melihat semua hal itu pasti sama. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu untuk stimulus respon. Jadi kalau kita punya pola pikir A dan kita harus minta anak-anak sesuai dengan pola pikir kita, padahal mereka punya caranya sendiri-sendiri. Seperti yang disebutkan di teori kontrol, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ibaratnya ukuran sepatu saya 40 belum tentu sesuai dipakai oleh Bu Indria atau Bu Bella, karena kita memiliki ukuran sepatu yang berbeda. Belum tentu juga ketika Bu Indria atau Bu Bella memiliki ukuran sepatu 38, saya pakai, apakah saya merasa nyaman? Tidak, pastinya tidak. Jadi kita harus berusaha untuk memahami pandangan siswa kita, gambaran siswa kita walaupun berbeda dengan yang kita miliki. Yang berikutnya, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau sudah melakukan hal yang buruk, berarti pasti salah. Nggak mau tahu alasannya apa, kalau sudah buruk, sudah keliru, pasti salah. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk teori kontrol ini maksudnya, jadi setiap orang jika melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Manusiawi jika kita pernah berbuat kesalahan. Tapi bagaimana cara kita menyikapi atau belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dan teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain itu kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Saya mau dibawa ke sana boleh, saya mau dibawa ke sini boleh, tapi untuk teori kontrol kita yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai terbawa ikut-ikutan yang hal yang tidak baik. Berikutnya, saya ini kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa. Ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa, kita mengontrol anak-anak. Kita pakai satu media, poster. Padahal anak-anak ada yang gak suka cuma membaca, mengamati. Dia pengennya mendengarkan, melihat gambarnya yang suka yang bergerak. Kita kontrol mereka dan kita hanya memberikan satu media pembelajaran. Itu stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya, kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita memaksakan hal seperti itu, mereka tidak akan merasa nyaman. Pastinya tujuan pembelajaran juga tidak akan tercapai. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika anak disuruh datang jam 7 pagi, ternyata dia nggak bisa datang jam 7 pagi, kita paksa, kita kasih hukuman. Kalau kamu nggak bisa datang jam 7 pagi, terus kamu belajar di luar. Adakah yang pernah seperti itu Bapak Ibu? Di sekolah adakah yang seperti itu di SD kita? Alhamdulillah tidak ada ya. Berarti sekarang kita teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu kesepakatan bersama. Jadi kita tanya, kenapa kamu tadi kok datang terlambat? Alasannya apa? Karena kita belum tentu tahu mereka tidak datang tepat waktu. Biasanya mungkin masih ada kendala di kendaraannya ketika dia diantar orang tua.
atau mungkin masih ada sesuatu hal yang bisa menghambat dia untuk datang tepat waktu. Kita tanya, kenapa? Berarti besok harusnya datangnya jam berapa? Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Itu yang dulu, stimulus respon. Jadi kalau kamu salah, kamu kalah, saya menang. Saya harus menang. Di hadapan murid-murid saya harus menang. Padahal tidak seperti itu. Untuk teori kontrol yang benar adalah model berpikir menang-menang. Saya menang, Anda juga menang. Atau dalam bahasa Inggris ibunya apa, Bu? Pak, Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris win-win solution. Win-win solution. Kita sama-sama untung, kita sama-sama tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Apalagi dengan guru, dengan murid, nggak ada menang untungnya. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Disiplin positif. Disiplin positif ini coba Bapak Ibu saya mau tanya lagi. Ketika Anda mendengar kata disiplin, apa yang terbesit di pikiran Anda? Disiplin. Ada yang berkenan menjawab? Mengerjakan tugas. Berarti harus mengerjakan tugas, dikumpulkan tepat waktu. Oke. Berarti disiplin itu seperti aturan. Jadi ketika mendengar kata disiplin, saya itu mesti mikirnya, oh ada aturan ini. Kalau ada aturan, ketika melanggar, berarti kita mendapatkan hukuman atau sanksi. Itu disebutnya disiplin. Nah, disiplin itu sebenarnya tidak seperti itu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar, disiplin berawal dari mengacu pada disiplin diri. Awalnya dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti ini masuk pada motivasi intrinsik atau motivasi diri. Jadi ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi diri dari diri kita sendiri yang kita yakini benar, berarti nanti akan muncullah disebut dengan disiplin diri. Tanpa adanya aturan tertulis, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya orang yang ditakuti, kita akan munculkan sendiri. Kemudian setelah dari disiplin diri muncullah yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini tujuannya kepada para peserta didik kita. Kita munculkan dulu disiplin diri, kemudian akan muncullah yang disebut dengan disiplin positif. Anak-anak harus tahu sendiri, tanpa adanya guru, tanpa adanya aturan, mereka meyakini diri sendiri, meyakini mengetahui dari dirinya sendiri, dan kita sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contohnya ya Bapak Ibu, misalkan aturannya kita harus datang jam 7 pagi, jam 7 harus sudah di kelas, sudah ada sudah siap menerima pembelajaran di kelas. Bapak Ibu sudah datang, Bapak Ibu guru sudah datang di depan kelas menyambut. Misalkan anak-anak Bapak Ibu guru datang jam 7 kurang 10, anak-anak sudah banyak datang. Karena ada Bapak Ibu guru, anak-anak pasti akan datangnya tepat waktu. Oh, saya harus datang tepat waktu karena ada Wika, karena ada Pak April di depan. Jadi saya harus datang tepat waktu. Nanti kalau saya nggak datang tepat waktu, saya nanti dapat hukuman. Biasanya mungkin hukumannya tiba-tiba membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah. Nah, itu namanya masuk ke disiplin. Apakah sudah masuk disiplin diri Bapak Ibu? Belum. Jadi disiplin diri itu tugas kita seperti itu, harus menunjukkan, harus menumbuhkan motivasi diri bagi siswa. Tanpa adanya kita, mereka sudah bisa datang jam 7. Oh iya, jam 7 sudah harus di kelas. Berarti saya nggak boleh datang terlambat. Berarti saya harus melakukan aktivitas lebih awal. Walaupun gurunya nanti masih ada di kantor, misalkan. Walaupun gurunya nanti tidak bisa hadir, berhalangan hadir, saya harus tetap datang jam 7. Itu yang harus kita wujudkan. Oke, berikutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan
yang tadi disebutkan dalam pembentukan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak, Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh. Contohnya nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Kalau dari kita itu yang nomor 1 yaitu profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita wujudkan, tumbuhkan dalam diri siswa. Untuk yang kedua adalah organisasi Ibu Primary Years Program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, berikutnya Pak. Nah, berikutnya adalah konsep inti berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini siswa juga memiliki kebutuhannya belum tentu sama. Tapi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi basic needs, kebutuhan dasarnya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah setiap manusia atau panjenengan semua memiliki kebutuhan yang sama? Apakah semua ini Bapak Ibu yang ada di sini apakah memiliki kebutuhan dasar yang sama? Setiap guru pasti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Contoh-contohnya. Oke, berikutnya Pak. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu cara memenuhinya. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini kalau di siswa kebutuhan dasarnya adalah contoh, saya ambil contoh. Pasti di kelas panjenengan pernah menemui anak-anak yang ketika jam pembelajaran mereka mengantuk, lemes, masih pagi itu, masih baru datang, lemes, aras-arasi. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar mereka, apa yang belum tercukupi? Bertahan hidup berupa makanan, pasti seperti itu. Jadi jangan langsung langsung disalahkan. Kamu kalau lemes mengikuti pembelajaran, sudah keluar sana, nggak usah ikut pelajaran. Bukan seperti itu. Jadi kita tanya dulu, jika ada siswa yang berperilaku menyimpang atau tidak sesuai atau kurang baik, kita tanyakan dulu. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak atau yang belum terpenuhi. Kalau contohnya tadi anak-anak masih lemes, jam 7 pagi, jam 7:15 atau belum ada jam 8, mereka sudah aras-arasan ikut pelajaran. Kita tanya dulu kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi, kok mereka jam segini sudah lemas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini terjadi juga di kelas saya, di kelas 4. Ada kebutuhan dasar, salah satu siswa saya tidak terpenuhi, akhirnya dia berperilaku yang kurang baik atau tidak sesuai. Ketika membuat saya bagi menjadi beberapa kelompok, satu kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok, 5 anak. Ada satu anak yang dia menyendiri, padahal dia saya minta untuk berkelompok. Satu anak ini menyendiri, tidak bisa diajak kerjasama dengan baik. 4 anak lainnya laporan ke saya, Bu, tugas ini satu anak ini tidak mengerjakan, nggak ikut mengerjakan. Waktu diajak diskusi di kelas, dia diam. Ketika diajak dilanjutkan mengerjakan kelompok di rumah, dia nggak datang. Dia jadi cuma nulis nama tok, urun nama tok. Yang 4 ini laporan seperti itu. Tidak langsung saya salahkan. Kalau dulu
nggak ikut diskusi di kelas, kenapa kamu nggak ikut berkelompok di rumahnya temanmu. Dan akhirnya ketemu. Salah satu alasannya adalah dia merasa tidak diterima. Dia dalam kelompok tersebut merasa tidak diterima oleh anggota yang lain. Saya membuat kelompoknya secara acak. Saya acak mereka, jadi saya tidak menentukan bahwa ini teman dekatnya ini dengan ini, enggak. Saya acak semuanya. Dan ternyata dia mendapatkan rasa tidak diterima di kelompok itu. Kemudian saya tanya alasannya kenapa kamu merasa seperti itu. Kenapa kok kamu merasa gak nyaman akhirnya tidak mau mengerjakan. Ya ternyata dia merasa kurang berteman baik. Pengennya dia berkelompok dengan teman yang lain. Tapi dia terpaksa akhirnya ikut kelompok teman yang bukan saya pilihkan, yang karena memilihnya itu bersama-sama, jadi terpaksa dia ikut kelompok lain. Seperti itu. Untuk penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini pasti di kelas Bapak Ibu pernah menemui juga anak-anak yang ingin maju, selalu ingin didengar pendapatnya. Guru masih menjelaskan, belum bertanya dia sudah ngomong. Pak, Bu, wes ngomong banyak sebelum kita selesai menjelaskan. Kalau tidak gitu mungkin ketika berdiskusi dia nggak mau mendengarkan, dia mau berbicara. Jadi teman-teman diminta untuk mendengarkan, mengikuti apa yang diminta tanpa mendengarkan teman yang lain. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini sama halnya ketika kita memenuhi kebutuhan gaya belajar anak-anak kita. Jadi mereka memiliki pilihan. Mereka memiliki pilihannya, ingin mencoba hal baru. Jadi contohnya misalkan kita memberikan pembelajaran dan kita memberikan satu media saja berupa video pembelajaran, anak itu jenuh. Anak itu jenuh hanya mendengarkan dan melihat saja. Inginnya dia bergerak, ingin membuat sesuatu, terus dia juga ingin membaca teksnya. Itu tadi di video bacaannya apa sih? Percakapannya gimana? Saya kurang begitu mendengarkan. Saya ingin mencoba, saya ingin membuat seperti yang ada di gambar. Ingin sih gimana sih caranya? Itu kita harus memberikan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini jangan dilarang ya Bapak Ibu ketika anak-anak sedang bermain atau mungkin di kelas tertawa, ada hal yang lucu. Jangan dilarang karena mereka itu salah satu jadi kebutuhan dasar mereka. Oke, berikutnya Pak. Nah, untuk berikutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasarnya tadi tentang motivasi perilaku manusia. Ya sudah saya jelaskan di awal. Motivasi itu terdiri dari dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi diri dan motivasi dari luar. Jika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa gak nyaman dan menghindari hukuman, itu disebutnya dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan atau reward, penghargaan dari orang lain. Aku tak tahu isu, saya tak datang pagi biar nanti saya diberi nilai bagus sama gurunya, biar nanti saya dinilai pintar sama gurunya. Nah itu motivasi ekstrinsik, itu yang masih keliru. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita, yaitu memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi diri. Jadi siswa kita wujudkan mempunyai motivasi diri di mana mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa adanya ancaman, paksaan, reward atau penghargaan dari orang lain. Berikutnya. Nah, terkait dari motivasi perilaku tadi ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi ini sering kita dengar ya Bapak Ibu. Saya juga seperti itu. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya belum tahu apa itu restitusi, gimana tahapannya, seperti apa restitusi, apa hasilnya, apa bedanya, saya belum mengetahui. Dan alhamdulillah setelah mengikuti, saya sedikit memahami apa itu restitusi dan membedakan apa itu hukuman
tiba-tiba. Jadi anak datang terlambat, langsung kita kasih hukuman keliling lapangan 2 kali. Itu tidak kita rencanakan, dan siswa tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini nanti ketika aku telat, aku diparingi hukuman apa ya sama Bapak Ibu? Kan nggak tahu murid. Jadi secara tiba-tiba, nanti jangan-jangan aku disuruh bersihkan kantor, nanti jangan-jangan saya disuruh membersihkan halaman, suruh buang sampah. Nah, kita kan murid nggak tahu, dan itu kita tidak rencanakan, terjadi secara tiba-tiba, bersifat satu arah. Jelas berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik misalnya tadi lari keliling lapangan, squat jump, push up. Apakah Bapak Ibu masih melakukan hal seperti itu? Boten? Alhamdulillah boten. Oke. Untuk psikis itu jadi seperti kita menggunakan kata-kata. Padahal kita tahu kata-kata itu lebih tajam, lebih kejam dibanding dengan pukulan. Kalau saya boleh bercerita sedikit Bapak Ibu, boleh ya? Sedikit mawon. Dulu itu waktu SD kelas 5, saya baru pindah dari Malang ke Ngurah. Saya pernah disuruh membuat kerajinan, sebuah kerajinan. Kalau sekarang masuk pembelajaran seni budaya dan prakarya SPDP. Disuruh membuat kerajinan dari bahan bekas. Saya membuat bunga, diajari itu saya membuat bunga dan dari tisunya bukan tisu bekas, masih tisu baru. Saya pakainya tisu baru. Cuma pakainya dari lidi sabu. Sabu itu saya cuci, saya bersihkan, pokoknya bersih itu saya gunakan. Terus saya lilit pakai koran. Jadi pakainya saya lilit, saya solasi pakai koran, kemudian bunganya dari tisu. Karena tujuannya tadi kerajinannya dari barang bekas. Karena orang tua saya hanya menyediakan bahan, saya diminta membuat sendiri. Kemudian ketika dikumpulkan, saya masih kelas 5, ketika dikumpulkan, saya masih ingat sekali sampai sekarang. Oleh guru saya dinilai ya. Ketika dilihat, tidak dilihat secara bersama, cuma sebatasnya saja, cuma dilihat, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Dan sekarang sangat mengena bagi saya, masih mengena sampai umur saya sekarang. Dulu kelas 5 umur 11 tahun, sekarang saya sudah 34 tahun, masih terasa seperti baru kemarin saya digituan. Benar-benar masih terasa. Jadi walaupun saya sudah umur segini, kejadian waktu saya SD itu masih mengena. Jadi semoga saja Bapak Ibu tidak seperti itu kepada, dan saya juga semoga saja juga tidak seperti itu, tidak sampai melukai hati anak-anak, karena kita tidak tahu apa yang kita ucapkan sekarang akan diingat atau dilupakan oleh mereka. Apalagi yang menyakitkan pasti akan diingat. Kita nggak tahu kata-kata mana. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk konsekuensi hampir sama, tapi konsekuensi ini terencana disepakati sesuai peraturan, seperti aturan yang ada di sekolah, di kantor. Itu sudah tersusun aturan-aturan yang harus disepakati, aturan yang sudah disepakati dan harus ditaati. Misalnya memakai sepatu warna hitam, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah ada konsekuensinya. Ketika tidak memakai sepatu warna hitam, hukumannya apa? Itu sudah ada. Jadi sudah direncanakan. Beda dengan hukuman yang tidak direncanakan, nanti hukumannya seperti apa. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sama dengan yang hukuman. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi masih memantau, melihat anak-anak. Untuk restitusi, nah ini yang baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita ajak ngobrol, nggak langsung kita salahkan, nggak langsung kita beri hukuman. Kita ajak ngobrol mereka, kamu melakukan kesalahannya apa tadi, salahmu apa tadi, kenapa kamu melakukan seperti itu, wajar kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu, alasannya apa. Jadi kita ajak ngobrol. Terus harusnya seperti apa sih kalau kamu melakukan kesalahan itu, sebaiknya kita harusnya seperti apa, itu diajak mencari solusi bersama. Lanjut Pak. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman,
lebih dari satu. Pak Bagus ke manajer. Manajer saja Pak? Iya. Oke, baik. Masih karena merupakan cek guru penggerak kata 7 ya, masih lebih baik ya. Media. Teman. Manajer. Untuk Fitria, Teman dan manajer. teman dan manajer. Kayaknya Pak Singgih, penghukum, untuk penghukum saja. Bu Bella, teman. Pak April, teman. Oke, kalau saya ditanya, saya masih di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Saya masih seperti itu karena masih belajar, belum bisa baik dan bagus seperti Pak Bagus dan Bu Indria. Oke, lanjut Pak. Nah, ini sudah seperti yang tadi ya, ada 5 posisi kontrol, kita coba bersama-sama. Kita coba jawab bersama-sama. Untuk kasusnya sama. Kasus yang pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Menurut Anda, ada hukumannya, ada tindakan atau respon yang pertama adalah hukuman pada bendera selama 1 jam. Dan yang berikutnya adalah berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Yang pertama, kira-kira posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum. Untuk yang kedua, Teman. teman. Yang lainnya sama? Sama penghukum dan kita coba cek. Pak, slide berikutnya. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang pertama, oke betul. Penghukum, karena kita langsung memberikan hukuman. Hormat ke bendera selama 1 jam. Buat network ya, seperti itu. Di SD kita apakah ada yang seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Untuk yang berikutnya tadi masih salah, teman ya. Berapa kali memberitahu pembuat merasa bersalah? Dari kalimat mana bahwa itu adalah membuat merasa bersalah? Kamu selalu saja mengecewakan bapak. Oke, harus. Yuk lanjut. Nah ini, kasus yang kedua. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Apa Bapak Ibu? Yang kiri teman. Teman. Oke, yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Teman dan pemantau dan manajer. Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah dong. Teman dan pemantau. Masih ada pemantau. Karena itu teman ini kayak kalimatnya ayo dong. Biasanya seperti itu. Ayo dong, bantu dong, bantu ibu bapak dong. Biasanya seperti itu kalimat yang diucapkan. Untuk pemantau, ini kita tahu bahwa anak-anak itu melanggar peraturan dan kita memberitahu ke mereka, sudah tahu kan konsekuensinya apa. Nah itu salah satu ciri pemantau. Nah setelah kamu beli atribut, belum Pak, setelah upacara kamu diminta untuk membeli atribut. Nah ini dipantau oleh pasien sama bapak ibu. Oke, berikutnya, Jelas manajer. apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Kasusnya sama, ini jelas deh, manajer. Apa? Oh, Pak Bagus sudah seperti ini. Alhamdulillah. Guru penggerak angkatan 7 luar biasa ya. Bagaimana dengan angkatan 9 Pak Sugi? Juga luar biasa. Oke, berikutnya. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengapa? Keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu menjawab? Bagus. Siap. Terima kasih. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu berarti sesuatu yang timbul dari dalam diri kita sendiri, dari dalam murid sendiri. Sedangkan peraturan itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Jadi murid dipaksa untuk mentaati peraturan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dari Indria ada menambahkan? Sama-sama angkatan 7 menarik untuk tambahan. Bu Indria? Pak Sigi ada yang mau ditambahkan? Sami. Oke, Sami. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bagus bahwa keyakinan kelas itu muncul dari dirinya sendiri, dari anak-anak sendiri, tanpa kita paksakan, tanpa kita
Dan kemudian kenapa peraturan kelas itu bersifatnya mengikat, ada aturan yang harus ditaati, jika melanggar maka diberi sanksi atau hukuman. Tapi lebih efektif yang mana Bapak Ibu, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan. Keyakinan maksudnya. Keyakinan kelas ya, sama peraturan. Dan apakah sudah dilaksanakan di kelas? Ya. Sudah dilaksanakan di kelas? Ya. Sudah, berarti sudah ada posternya keyakinan kelas? Sudah? Oke. Ditempel di belakang. Oke, belakang atau Belakangnya tembok, belakangnya enggak ketok. ya monggo lanjut. Lanjut Pak. Nah, untuk cara pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja kalau mudah diingat karena nggak perlu banyak-banyak ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas, apakah tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas seperti ini sudah dilaksanakan? Atau keyakinan kelas itu Bapak Ibu sendiri yang membuat, melibatkan anak-anak, ya melibatkan anak-anak. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum membuat, ya saya sampaikan lebih dahulu. Jadi anak-anak diminta kita ajak bersama, kita cari, kita gali bersama apa sih yang mereka inginkan. Kalau seperti apa yang mereka, karena kita berbicara keyakinan kelas berarti lingkupnya kelas ya. Kalau seperti apa yang mereka inginkan. Kalau kemarin saya membuat itu, anak-anak misalkan, Bu, saya ingin kelasnya rapi, ingin kelasnya bersih. Tapi apa yang harus dilakukan? Tidak membuang sampah di kelas, tidak makan di kelas. Mereka menulis jawaban tulis. Hal-hal yang kalian harus lakukan ketika kalian ingin membuat kelas kalian bersih. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, piket tidak boleh terlambat. Mereka menulis jawaban tulis. Kemudian kita ambil nilai kebajikan dari hal-hal yang sudah mereka sampaikan tadi. Jadi ada tidak makan di kelas, tidak buang sampah sembarangan, terus kemudian kelasnya pinginnya wangi. Berarti nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan. Kemudian lagi, Bu, saya ingin fokus di kelas. Saya ingin anak-anak ketika saya mendapatkan pelajaran, menerima pelajaran, gak rame di kelas, saya ingin fokus. Berarti apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan biar kalian bisa menerima pelajaran secara fokus? Berarti tidak boleh bertengkar. Oke, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh ramai di kelas. Tidak boleh gaduh. Nah, hal-hal itu kita ambil lagi nilai kebajikannya. Apa nih Bapak Ibu? Menjaga ketenangan, itu salah satunya. Seperti itu, oke. Kemudian anak-anak harus dilibatkan semua, tidak boleh 1, 2, 3 atau perwakilan, tapi semua. Karena nanti yang melaksanakan adalah warga kelas tersebut. Oke, yang berikutnya. Nah ini Bapak Ibu yang terakhir, segitiga restitusi. Saya kira untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak pasti sudah paham ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti ini memunculkan motivasi, lagi-lagi memunculkan motivasi intrinsik, motivasi diri pada siswa. Dulu saya belum tahu apa itu segitiga restitusi, dan alhamdulillah sekarang sedikit belajar mempelajari tentang segitiga restitusi dan sudah mempraktekkannya. Jadi tahapan yang pertama adalah klik menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi nggak apa-apa salah itu wajar dalam pembelajaran di kelas. Ketika anak melakukan kesalahan itu wajar, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu manusiawi. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi misal ada anak yang sedang berantem, bertengkar, sampai memukul misalnya. Terus kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, kita tanya, jangan langsung kita salahkan, kamu itu salah. Bermain kok sampai mukul, bermain kok sampai bertengkar itu salah.
Nah itu tidak kurang baik ya Bapak Ibu. Kita tanyakan dulu, berbuat salah itu kita stabilkan dulu ya, dengan cara berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia sempurna dan lain sebagainya. Oke, berikutnya Pak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sudah saya sampaikan di awal tadi, kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar ada 5, ya alhamdulillah, simak ya, ada 5. Apa mawon? Bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, senang. Ini senang mawon deh. Nah, ketika kebutuhan salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, pasti akan melakukan hal yang menyimpang, hal yang kurang baik, hal yang tidak baik. Tidak langsung kita salahkan, tetapi kita cari tahu kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi sehingga kamu berbuat seperti itu. Nah, ini untuk kata-kata atau kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Alasanmu apa sih? Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya, tapi dihargai kamu gak sampai seperti itu. Bisa. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contohnya, misalkan ada anak yang sedang bertengkar, ternyata dia dipinjam pensilnya atau alat tulisnya. Dia mempertahankan apa yang jadi miliknya. Dia akhirnya memaki temannya, kalau nih koncolnya. Akhirnya temannya menangis, merasa tersakiti hatinya. Nah, dia berbuat seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa teori kontrol kita adalah memotivasi secara intrinsik, motivasi diri. Nah, kalau sudah tahu salah, kalau kita kasus tadi, kalau sudah tahu salah, katanya kan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ada anak yang gaduh ramai, katanya kalau kamu gaduh, kamu memaki temanmu, mengajak temanmu, mengajak temanmu berantem, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Pertanyaan seperti itu, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Menurutmu seperti apa? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat yang diucapkan ketika menanyakan keyakinan melaksanakan segitiga restitusi. Alhamdulillah sudah. Terima kasih nih Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian diseminasi atau kegiatan penyebaran pemahaman tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SD Negeri Medal 3, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu semuanya yang mau hadir, yang ikut hadir dalam kegiatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak bersengaja dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keiko, Bu Ika mendapatkan laporan dari temanmu, katanya kamu habis bertengkar dengan Desi. Apakah benar, Keiko? Iya Bu, karena saya kesal dengan Desi. Kamu kesal dengan Desi. Kenapa, Keiko? Karena Desi meminjam mainan saya terus-terusan, tidak mau bergantian dan sampai merusak mainan saya. Oh begitu, wajarlah jika kamu kesal. Jika Bu Ika menjadi kamu, Bu Ika akan berbuat hal yang sama sepertimu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Desi, Keiko? Saya marah-marah terhadap Desi dan memaki-maki Desi. Dan tanpa saya sadari, saya memukul meja Desi. Iya, wajarlah kalau kamu marah-marah seperti itu. Bu Ika hargai tindakanmu yang tidak sampai melebihi misalnya memukul Desi. Baiklah Keiko, sekarang coba kamu pikirkan, tindakanmu yang marah sampai memukul meja Desi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar pertemanan. Saling menghormati antar pertemanan. Terus menurut kamu penting tidak saling menghormati antar teman? Penting. Jika menurutmu itu penting, lalu keyakinan kelas seperti apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menghadapi masalah seperti ini? Saya akan lebih sabar lagi Bu. Lah, kamu akan lebih sabar lagi. Berarti kamu mau ya, bersedia ya untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan nantinya jika menghadapi masalah seperti ini lagi? Saya akan lebih sabar. Ketika ada yang meminjam mainan saya akan memperingatkan terlebih dahulu. Tepat sekali. Baiklah Keiko, kamu sudah menemukan solusinya. Kamu akan tahu apa yang akan kamu lakukan nanti ke depannya jika menghadapi masalah ini. Terima kasih Keiko. Sekarang silakan kembali ke jam istirahat. Ya Bu, terima kasih. Saya Keiko dari kelas 4. Saya senang diajak Bu Ika berdiskusi. Saya bisa mengendalikan amarah dan bisa lebih sabar lagi terhadap perilaku teman saya. Evan, Bu Ika lihat beberapa hari ini kamu sering datang terlambat. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya Bu. Baiklah Evan, setiap manusia pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Melakukan kesalahan itu adalah hal manusiawi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan mau memperbaikinya. Setuju Evan? Setuju Bu. Baiklah, sekarang kita cari solusinya bersama ya Evan. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Coba sampaikan apa alasan mengapa kamu datang terlambat. Saya bermain HP sampai larut malam Bu, sehingga saya terlambat masuk sekolah. Oh begitu. Nah sekarang Evan, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Menurut kamu, jika kamu datang terlambat sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Evan? Disiplin Bu. Disiplin itu penting nggak sih, Evan, bagi kamu? Itu Bu, karena saya menghargai waktu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting, karena dengan menghargai waktu, kita menghargai orang sekitar. Pekerjaan pun menjadi tidak menumpuk dan melatih rasa kepedulian kita. Ya Bu, saya menyesal karena saya sering terlambat sekolah. Mohon maaf karena saya terlambat. Baiklah Evan, Bu Ika hargai tindakanmu ini. Bu Ika hargai karena kamu sudah menyadari kesalahanmu dengan cara meminta maaf. Nah sekarang kita cari solusinya bersama ya. Apa yang harus kamu lakukan nantinya agar kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi? Besok bermain HP sampai larut malam dan agar saya tidak terlambat sekolah lagi. Baiklah Evan, jika begitu solusinya, nanti akan kita koordinasikan, kita akan bekerja sama dengan orang tuamu di rumah agar kamu tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Gitu ya Evan, tetap semangat. Terima kasih Evan, silakan kembali ke kelas. Saya Evan dari kelas 4. Saya senang sekali karena sudah diajak berdiskusi dengan Bu Ika. Saya menemukan solusi agar saya tidak terlambat lagi, yaitu saya tidak akan tidur larut malam lagi agar saya tidak terlambat.